teman-teman, jumpa lagi bersama saya Hetty di channel Hetty Heriberta. Teman-teman, sesuai dengan judul yang teman-teman baca, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips mengatasi perasaan grogi atau demam panggung. Nah teman-teman, sebetulnya saya membuat video ini karena terinspirasi dari curhatan beberapa teman saya sebelumnya. Jadi ada yang curhat tuh bilang, Kak Het, kenapa ya kalau misalnya saya mau tampil nih, di muka umum atau berbicara di hadapan orang banyak, saya itu satu hari atau satu malam sebelum tampil, saya tidak bisa tidur, saya gelisah, bahkan sampai pagi saya tidak bisa tidur gitu. Lalu keesokannya saya tampil itu, walaupun persiapan saya udah matang tapi blank ya. Ada banyak curhatan, lalu ada lagi yang lebih sadis dan menurut saya, dia bilang, saya pernah tampil berbicara di hadapan umum, tapi waktu itu saya tidak bisa mengendalikan perasaan grogi saya, hingga waktu itu ketika saya berbicara, saat saya pegang mic, itu tangan saya gemetar dan orang menertawakan saya. Sejak saat itu saya merasa malu dan hingga saat ini saya tidak mau tampil lagi di hadapan umum. Nah, sayang sekali ya teman-teman. Ini menurut saya curhatan yang begitu sedih ya. Lalu ada lagi beberapa teman saya bilang, saya kalau mau tampil itu pokoknya sebelum tampil itu saya tidak bisa mengendalikan napas saya, kayak ketika saya berbicara itu saya ngos-ngosan dan saya blank, terus bolak-balik kamar mandi dan banyak hal lainnya yang mereka alami. Mereka curhat di saya, dan karena curhatan-curhatan mereka ini itu yang membuat saya terinspirasi untuk membuat video ini teman-teman. Sebetulnya ada beberapa tips yang ingin saya sharing ya untuk mengatasi perasaan grogi ya. Kalau menurut saya sebetulnya perasaan grogi atau demam panggung itu biasa ya, itu manusiawi. Jadi itu bukan sesuatu yang membuat kita berpikir saya tidak bisa seperti orang lain ya. Menurut saya teman-teman, tips pertama yang harus kita lakukan itu rubah mindset kita ya, yakni pola pikir kita. Hal yang membuat kita grogi atau demam panggung teman-teman itu sebetulnya karena pikiran kita ya. Pikiran kita takut salah, takut ditertawakan, pokoknya pikiran negatif itu menguasai diri kita sehingga kita tidak percaya diri dan grogi ya. Jadi yang harus dirubah adalah pola pikirnya. Berpikir saja bahwa saya ingin tampil, saya ingin menampilkan sesuatu yang baik ya. Soal bagus dan tidak nanti urusan lain. Yang paling penting adalah kamu melakukan yang terbaik ya. Lalu tips kedua, iya, sebetulnya hal yang membuat orang grogi itu karena persiapannya kurang matang nih. Jadi misalnya besok mau tampil kasih sambutan atau membawa materi, tapi persiapannya belum bagus, belum matang. Itu yang membuat dia tidak percaya diri dan grogi ya. Jadi usahakan untuk mempersiapkan diri. Persiapkan diri yang saya maksudkan sini adalah apa-apa sih yang kamu perlukan dalam acara itu. Misalnya dari sisi bagian, terutama materi. Misal kamu sebagai pembawa materi ya, kamu harus bisa menguasai materi yang kamu bawa ya. Lalu kamu mengenal audiens kamu nanti siapa atau penontonnya siapa. Lalu tips berikutnya, saat sebelum kamu tampil kan biasanya kita deg-degan nih, mungkin karena kehadiran audiens yang mulai banyak atau lain sebagainya membuat kamu tuh deg-degan sehingga napas kamu ngos-ngosan gitu. Jadi tips menurut saya ya, kamu atur napas dengan baik ya. Kamu tarik napas lewat hidung, keluar lewat mulut, itu kamu lakukan sampai 3 kali. Kalaupun tidak tenang, masih belum tenang, teman-teman bisa melakukan itu berulang kali ya. Jadi atur napas. Lalu selanjutnya, misalnya saat itu kamu dipercayakan menjadi pemateri atau membawa sambutan. Misalnya MC panggil nih, ya mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kehadirannya misalnya si A gitu. Misalnya kita adalah si A. Saat kamu berdiri teman-teman, perhatikan gerak-gerik kamu ya. Cara kamu berdiri, cara kamu berjalan, jangan bungkuk ya. Jangan kamu berdiri bungkuk dan kamu menunjukkan bahwa kamu tidak percaya diri. So teman-teman, menurut saya kamu langsung berdiri tegap, kamu menunjukkan bahwa kamu siap berdiri dan jalan dengan elegan ya. Jalan dengan santai, jangan terlalu kaku. Karena cara jalan kamu bisa mempengaruhi kepercayaan diri kamu, dan itu bisa membuat orang lain menilai bahwa kamu saat itu belum siap dan belum percaya diri ya. Oke, tips selanjutnya, saat kamu misalnya maju, kamu berdiri di depan ya, usahakan sebelum kamu membaca teks kamu atau sebelum kamu berbicara,
kamu perlu pandangi audiens kamu ya, pandangi semua. Nah, maksud saya di sini adalah kamu pandangi yaitu di kepalanya aja sampai belakang. Misalnya dalam sebuah ruangan, kamu pandang aja tuh dari depan sampai belakang, ke samping begini ya, kiri kanan. Tidak perlu pandang mereka, wajah mereka satu persatu di depan, itu membuat kamu grogi. Atau apalagi kalau yang tampil di depan itu adalah orang besar, misalnya gubernur, presiden lah, itu kamu akan grogi. Jadi pandangi atas dahi atau kepala aja ke belakang sampai ujung belakang ya, sampai ujung samping kiri kanan. Ya, itu kamu bisa menguasai audiens kamu ya. Selanjutnya, saat kamu berbicara, perhatikan intonasi ya. Keras lembut atau tinggi rendahnya suara kamu, nada suara kamu itu diperhatikan. Jangan semakin lama berbicara kamu suaranya makin hilang. Jangan. Pokoknya harus bicaranya harus lantang, bukan teriak tapi lantang, dan orang bisa mendengar. Itu jelas, pelafalannya jelas ya. Karena begini teman-teman, ketika kamu berbicara tuh kayak awalnya besar suaranya tiba-tiba mengecil, itu mempengaruhi kepercayaan diri kamu ya, dan orang bisa tahu, duh dia grogi nih ya. Jadi tetap suaranya tetap lantang, jelas, berani ucapannya itu dengan secara yakin apa yang kamu katakan bahwa itu benar. Ya, teman-teman, menurut saya ketika kamu sudah menerapkan itu, teman-teman bisa menguasai panggung, bahkan teman-teman akan ketagihan untuk tampil dan berbicara lagi di hadapan orang banyak ya. Oke teman-teman, kira-kira itulah tips versi saya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mengalami masalah yang sama. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.